Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat. Semangat untuk mengikuti pelajaran pagi ini. Semangat. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo, berdoa kita mulai. Ketua kelas silakan dipimpin. Siap, Bro. Sebelum belajar doa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita, Bapak absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian semua ya. Ahmad Suryadi, Absen, Pak. Angga Saputra, Hadir, Pak. Bulan Amira Kasih, Eliska Amelia, Ervin Nijra, Ferdin Krisdayanti Zega, Ilham, Nadia Beka, Putri Kairina Umaira, Rahul Atika, Raka Aditya Abdillah, Hadir, Pak. Rifki Huda Pratama, Absen. Absen. Rio Saputra, Rana Apera, Roni Setiawan Bia, Satrio Maulana Saputra. Baik, hadir semuanya ya. Hadir? Ya, baik. Kemudian seperti biasa kita sebelum belajar membaca Al-Quran atau surat-surat pendek. Ya, tanda kita cinta kepada Al-Quran. Baik, pada pagi ini kita akan membaca surah pendek. Kita mulai dari surah Al-Ikhlas. Sama-sama ya. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Nah, baik. Semoga dengan membaca Al-Quran tadi
Semangat kita dalam belajar pada pagi ini Allah tingkatkan ke dalam hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi ini, minggu dulu kita sudah belajar tentang apa? Amanah dan kejujuran. Amanah dan kejujuran. Amanah dan kejujuran itu sangat penting kita tanamkan di dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan dulu salah satu contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayo, Angga Saputra, coba sebutkan dulu contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Siapa? Rizky Muda Pratama, coba. Absen. Putri Hairina Umairah. Pak, saya Pak. Ya. Jujur dalam berpenampilan. Jujur dalam berpenampilan. Jujur dalam berpenampilan itu penting ya. Berarti kalian paham dan masih memahami pelajaran kita pada minggu dulu ya. Oke. Baik. Karena masih ingat pembelajaran minggu lalu, kita masuk saja kepada materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang mana materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu iman kepada kita Allah. Coba buka LKS-nya. Tengok di situ bab iman kepada kita Allah. Dah ketemu? Dah ya? Baik. Sebelum kita masuk ke materinya, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Di sini Bapak ada menampilkan di layar ya. Ya, coba tengok yang di layar. Ini sudah Bapak tampilkan. Nah, coba perhatikan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nampak? Coba dibaca dulu. Dalam PA, coba dibaca tujuan pembelajaran kita. Yang satu apa? Satu, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian yang kedua, ayo Setrio. Peserta didik mampu memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Ya, lanjut kepada Abdilham. Ya, lanjut Eliska, coba lanjut. Coba baca. Peserta didik dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran. Ya, 4 bulan. Nadia. Peserta didik dapat membuat infografis emailin diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar. Ya, baik. Inilah tujuan pembelajaran kita tentang iman kepada kitab Allah. Kemudian daripada tujuan pembelajaran ini, dari materi yang kita pelajari ini, ada namanya manfaat daripada pembelajaran kita. Bisa dilihat? Di situ ada 3 macam. Coba baca Pak. Ya. Sebagai petunjuk dalam rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lanjut, coba baca. C. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syarat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah SWT. Coba lanjut. C.
Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Ya, nah itulah manfaatnya ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ya. Coba dibaca, coba kamu. Siapa yang membaca Al-Quran di rumah? Nah, itu pertanyaannya ya. Kalian semua baca Al-Quran kan? Nah, berarti masuk semuanya baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, coba. Apa manfaat membaca dan menghafal Al-Quran? Nah, itu pertanyaannya ya. Kemudian yang ketiga coba. Apa hikmah dari membaca dan menghafal Al-Quran? Ya. Dan kemudian baik, ini capaian pembelajaran kita ya. CP-nya, capaian pembelajaran kita Bapak bacakan ya. Yang pertama yaitu pemahaman mengenai makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik serta benar serta merasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Kemudian ada yang kedua, menyajikan paparan tentang kitab-kitab Allah beserta para rasul yang menerimanya yang sesuai dengan urutan yang benar. Kemudian yang ketiga, ada pemahaman tentang hikmah kepada kitab-kitab Allah dengan jelas dan benar. Ya? Paham? Nah, baik. Sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita. Mana pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang Bapak tanya dulu apa pengertian iman itu. Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Apa pengertian iman? Siapa yang tahu angkat tangan? Okey, baik. Coba sebutkan. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-ikrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul. Okey. Pintar ya. Coba berikan tepuk apa? Aplaus untuk teman kita itu yang itulah iman. Percaya atau ya yakin. Kemudian kitab itu apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Ayo. Angkat tangan siapa yang tahu apa itu kitab? Coba. Ya, coba. Kitab merupakan kita itu merupakan kalam Allah SWT yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Ya, oke. Pintar. Kerja plus tu. Itulah wahyu Allah yang menjadi petunjuk bagi kita manusia. Dan sekarang coba tengok di papan tulis yang Bapak tampilkan itu. Iman berarti yakin atau percaya. Sedangkan pengertian kita Allah Subhanahu wa taala ialah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya, yaitu umat manusia. Umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi iman kepada kitab Allah itu berarti mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan wahyu kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Itulah pengertian iman dan kitab Allah. Paham? Oke, lanjut. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Coba angkat tangan. 3. Berapa? 4. Ada 4. ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu kitab apa? Taurat. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat. Coba dibacakan. Coba bacakan kitab Taurat itu apa? Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah
Ya? Nah, oke. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Hah? Nabi Musa alaihi salam. Nah, kitab Taurat itu diturunkan di Bukit Tur Sina, ya. Nah, perhatikan yang Bapak tampilkan. Nah, baca ya. Nah, di Bukit Tur Sina atau Sinai pada abad ke-12 sebelum Masehi. Bahasa yang dipakai oleh kitab Taurat ini adalah bahasa apa? Ibrani. Nah, bahasa Ibrani. Nah, itu kitab yang pertama ya. Paham? Nah, lanjut. Yang kedua kitab apa? Zabur. Nah, ada kitab Zabur. Nah, coba baca. Ham. Nampak? Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Ya. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, untuk kaum Yahudi atau Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi ya. Nah, bahasanya apa? Nah, bahasa Kipti. Nah, adapun isi pokok kandungannya. Nah, isi pokok kandungan dari kitab Zabur ini yang pertama yaitu berisi ajakan untuk berzikir. Nah, ajakan untuk berzikir, nasihat serta hikmah. Paham? Nah, lanjut. Kemudian ada kitab Injil. Ayo, siapa yang bisa membacanya? Yang Bapak tampilkan. Yang Bapak tampilkan siapa yang bisa membaca? Jelas? Oke, baik, lanjut. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk membimbing umat Nasrani pada masanya. Kitab Injil diturunkan pada awal abad 1 Masehi daerah Yerusalem. Kitab Injil ditulis menggunakan bahasa Suryani. Ya. Nah, itulah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kitab Injil ini memiliki isi pokok atau kandungan yaitu tentang mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat. Kemudian menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kemudian menjelaskan bahwa setelah Al-Quran. Nah, ini tak asing lagi bagi pendengaran kita ya. Di rumah punya kitab semua Al-Quran? Punya. Nah, ada dibaca di rumah Al-Quran? Ada ya. Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada Nabi terakhir. Ya. Dalam Al-Quran itu ada isi pokoknya ya. Ada isi pokok atau kandungannya. Yang pertama tentang akidah atau tentang keyakinan kita. Ya. Tentang keyakinan kepada Allah. Kemudian kepada akhlak atau budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ibadah, baik itu ibadah salat, ibadah puasa, zakat, haji dan lain-lain ya. Kemudian masalah muamalah hubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada tarikh atau sejarah. Dari Al-Quran inilah kita tahu sejarah terdahulu, baik itu sejarah para nabi, para ulama kita, ya. Nah, dari Al-Quran inilah kita mengetahuinya. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak.
Nah, paham ya? Nah, kemudian hikmah-hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba baca nak. 1. Menciptakan Meningkatkan takwa dan keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, 2. Terdorong untuk lebih rajin beribadah kepada Allah SWT. 3. Hidup akan lebih tertata dengan baik. 4. Selalu bersikap optimis. nah itulah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Video yang Bapak tayangkan ya. Nah, nanti setelah kita menyaksikan video yang Bapak tayangkan ini, kita bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat kemarin ya. Nanti duduk di kelompoknya masing-masing. Duduk tempat yang mana yang kalian nyaman. Duduk di bersama kelompok yang telah kita tunjuk kemarin ya. Coba kita saksikan dulu video ini. Bisa lihat? Desecrate the Quran challenge. 14 centuries based on Islamic Bisa lihat? based on Quranic doctrines, they killed, they burned, they executed hundreds of thousands of people. We have these two green Qurans for Desecrate the Quran challenge. Let's try my shoes first. Now, let's try. Itulah video yang Bapak tayangkan tadi, yang mana tugas kelompoknya nanti. Coba kelompok yang sudah kita buat kemarin, ayo. Khusus. Duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Menyaksikan video tadi yang Bapak tayangkan tadi, tugas kelompoknya masing-masing yaitu berikan tanggapan serta alasan kalian ya tentang video YouTube yang Bapak tayangkan tadi. Contoh ya, contoh. Dan waktu habis ya. Waktu habis. Nanti kita paparkan hasil per kelompok kita masing-masing. Ya. Dah habis. Tak boleh lagi yang bekerja karena sudah habis. Pena letak di atas meja. Sampaikan hasil dari kelompok masing-masing. Ya. Sekarang kita minta kelompok 2 untuk memberikan tanggapannya. Ayo, berdiri. Kami dari kelompok 2 bertanggapan dengan tersebut, yaitu tanggapan kami adalah sangat marah. Alasannya karena kita diinjak-injak oleh non-muslim, sedangkan kita memuliakannya. Ayo tepuk tangan. Oke. Begitu tanggapan kita. Ya tentang non-muslim tadi yang menginjak-injak kitab-kitab Allah. Kelompok 2 mengatakan dia sangat marah karena kitabnya diinjak-injak oleh non-muslim, sedangkan dia memuliakannya. Tentu marah kita kan? Barang yang kita sayangi, yang kita cintai diinjak-injak oleh orang lain. Marah enggak? Baik. Kemudian yang kelompok 4, coba bacakan. Ayo.
Tanggapan kami dari video tersebut yaitu merupakan sikap yang tidak baik kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh perilaku yang tidak baik. Nah, itu dari kelompok 4 ya. Nah, tanggapannya ke LKPD-nya. Bapak ingin membagikan LKPD untuk kalian, untuk ke kelompok ya. Nanti dikerjakan, diisi. Ini bentuk LKPD-nya seperti TK Islam. Ini permainan untuk penyegaran kita ya, bentuk LKPD ya. Bapak bagikan. Sudah dapat semua ya? Sudah? Nah, di situ buat nama kelompok ya. Nah, buat nama kelompoknya, kelompok apa ya? Nah, kemudian di situ temukan nama-nama kitab berikut ini, kemudian lingkarlah ya. Tengok nama kitabnya itu ada di bawah. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran, ada Suhuf di situ ya. Kemudian dicari, dilingkar. Misal Taurat, dilingkar dicari itu Taurat ya. Dah, coba kerjakan. Nah, coba dicari di situ Taurat. Nah, Injil. Ada ketemu? Sudah semuanya? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Dibetulkan lah kalau yang udah. Sebagai kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini ada kesimpulannya. Coba dibacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa baca? Dah, coba bacakan. Satu. Dengan mempelajari materi iman kepada kitab Allah, bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya dari 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan Allah yang mengajar dan mempersatukan umat yang selalu berpimpin dalam persoalan akidah, dan bagi kita pada saat ini menjadikan cerminan pedoman dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar selamat dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kedua. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menentukan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dan dipercaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sudah paham? Nah, baik. Nah, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini.
diulang-ulang lagi di rumah ya, dibaca lagi bukunya, kembali diulang-ulang di rumah supaya meningkatkan daya ingat untuk pembelajaran berikutnya. Pada berikutnya kita akan semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, Bapak mohon maaf atas segala kesalahan dan ucapan Bapak. Kalau ada yang tersinggung dari ucapan Bapak, Bapak mohon maaf ya. Sampai ketemu di minggu depan ya, Jumat depan kita akan bertemu kembali. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi